Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Terlalu Cepat Memutuskan, Terlambat Mendengar Tuhan. Saya merasa ditegur Tuhan ketika belajar dari pengalaman Pastor Lester Sumrall yang tidak meluangkan waktu untuk sungguh-sungguh berdoa mencari kehendak Tuhan. Tanpa disadari, saya pun sering melakukan hal yang sama. Mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan logika, pengalaman masa lalu, bahkan perasaan yang tampaknya masuk akal. Padahal kalau jujur, itu adalah keputusan yang didominasi oleh jiwa, oleh pikiran, emosi, dan kehendak pribadi. Sementara kebenaran sejati, suara Tuhan yang murni, tidak datang dari jiwa, ia datang dari roh. Dari roh itulah kemudian mempengaruhi pikiran kita, bukan sebaliknya. Disinilah saya merasa diingatkan kembali melalui kisah Pastor Lester Sumrall. Ia menceritakan bagaimana suatu kali sebuah gereja di South Bend memintanya menjadi gembala. Tanpa banyak pertimbangan rohani, ia langsung menolak. Alasannya masuk akal. Ia sudah punya arah pelayanan sendiri dan kota itu pun tidak menarik baginya. Secara logika, keputusannya benar. Namun Tuhan tidak berhenti di situ. Gereja itu kembali menghubunginya. Mereka berdoa dan berpuasa. Tetap ia menolak. Sampai akhirnya mereka berkata, "Kami yakin Anda belum sungguh-sungguh berdoa." Kalimat ini menusuk dan benar. Setelah ia benar-benar berdoa, Tuhan mengubah hatinya. Ia pun menerima panggilan itu. Bertahun-tahun kemudian, situasi hampir sama terulang. Kali ini ia lebih dewasa. Ia tidak gegabah. Ia tidak mengandalkan pengalaman lama. Ia berlutut. Ia berdoa. Ia menunggu sampai Roh memberi kesaksian. Dan keputusan yang diambil itulah yang kemudian menjadi titik penting dalam pelayanannya. Saya belajar satu hal penting di sini. Banyak keputusan salah bukan karena kita jahat, tetapi karena kita terburu-buru. Bukan karena tidak rohani, tetapi karena terlalu percaya diri dengan logika sendiri. Seringkali kita berkata, "Ini masuk akal kok. Aturannya begini, pengalaman saya dulu seperti ini." Padahal Tuhan tidak berbicara lewat pengalaman masa lalu. Ia berbicara lewat roh kita. Di saat kita tenang, diam, dan mau mendengar. Disinilah perbedaan antara orang yang hidup dipimpin roh dan orang yang hidup dipimpin jiwa. Jiwa ingin cepat, roh mengajak menunggu. Jiwa ingin kepastian instan, roh mengajak percaya, bahkan ketika belum melihat. Jiwa berkata, "Aku tahu yang terbaik." Roh berkata, "Tanya dulu pada Tuhan." Seringkali kita tidak salah memilih, hanya saja kita memilih terlalu cepat.
kita belum memberi ruang bagi Tuhan untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak-Nya. Saya pribadi belajar, setiap keputusan besar seharusnya melewati suatu proses penting. Dibawa ke hadapan Tuhan sampai ada damai sejahtera yang menjaga hati. Bukan sekedar tenang karena sudah memutuskan, tapi damai yang lahir karena roh kita berkata, ini benar. Dan menariknya, seperti yang dialami Pastor Lester Sumrall, doa bukan hanya mengubah keputusan, doa juga mengubah sikap hati. Ada kalanya setelah berdoa, kita justru semakin yakin untuk melangkah. Bukan karena tekanan, tetapi karena ada keyakinan rohani yang dalam. Itulah indahnya hidup dipimpin Tuhan. Doa bukan alat untuk memaksa Tuhan setuju dengan rencana kita. Doa adalah sarana agar kita selaras dengan rencananya. Dan seringkali keputusan terbaik dalam hidup tidak lahir dari kepintaran, relasi, atau pengalaman panjang, melainkan dari satu hal sederhana, kerendahan hati untuk berhenti sejenak, berlutut, dan berkata, Tuhan, apa kehendak-Mu? When we work, but when we pray, God works. Quote dari Hudson Taylor. Ketika kita bekerja, kita yang bekerja. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan yang bekerja. Quote dari Hudson Taylor. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.